datang padamu Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian. Saatnya tiba kami dengarkan Tuhan berbicara pada kami. Kami siap mendengar pesan Tuhan untuk kami. Di masa pandemi ini kami sangat butuhkan pesan Tuhan melalui firman. Berbicaralah ya Tuhan, kami yakin firman itu akan memandu kami, membuat kami berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman, berkati jemaat yang mendengar, kami semua dapat berkat dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita buka hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Hari ini, saudara, firman Tuhan pada bagian kedua dari tanah Gosen dibedakan oleh Allah. Pagi hari ini kita akan mendengarkan tentang dibedakan karena orang Ibrani. Ya, ini memang sepertinya agak berbau yang kurang enak, saudara. Tapi itulah yang terjadi. Orang Israel dibedakan karena mereka orang Israel, karena orang Ibrani. Kita baca Keluaran 8 ayat 20 sampai 23. Itulah keempat lalat ikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadamu. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana engkau berdiri, akan dipenuhi dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsa. Besok tanda mujizat itu akan terjadi. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, Yakub dan keluarganya tinggal di tanah Gosen, Mesir, sebagai pengungsi karena tidak adanya bahan makanan di negerinya, baik untuk manusia, termasuk juga untuk binatang ternak peliharaannya. Selanjutnya, saudara, keturunan Yakub ini tinggal menetap di tanah Gosen, Mesir, dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama. Setelah 430 tahun tinggal di negeri orang dengan kewajiban yang berat, yaitu kerja rodi, dan sangat menderita sebagai budak, orang Israel berteriak kepada Allah, ingin kembali ke negerinya, ingin keluar dari Mesir. Dan saudara, Allah berbelas kasihan. Allah mendengar teriakan orang Israel, minta tolong. Dalam keadaan demikian, Allah menunjukkan perhatian yang luar biasa. Yakub yang telah punya keturunan yang besar, menjadi satu bangsa yang disebut bangsa Israel. Allah menunjukkan perhatiannya dengan mengatakan, aku akan mengecualikan tanah Gosen. Aku akan mengadakan perbedaan. Saudara, ini luar biasa. Tinggal di satu tempat sebagai orang asing, tapi mendapat keistimewaan dari Tuhan. Setelah mereka minta tolong kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan mengecualikan
tanah Goshen. Aku akan mengadakan perbedaan. Seperti kita baca tadi. Di Israel aman. Tapi di tanah Mesir ada tulah. Ada hukuman Allah terjadi di sana. Saudaraku, peristiwa ini terjadi ketika Yahweh, Allah orang Israel, akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, negeri perbudakan Bani Israel. Allah kemudian membuat pengecualian. Allah membuat perbedaan karena Firaun menghalangi dan tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Pagi ini saudara, kita akan berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, kita ingin mengetahui tentang asal usul bangsa Israel. Dimulai dari Yakub yang menipu kakaknya, yaitu Esau. Kemudian perjalanan Yakub dipenuhi kegelisahan. Bahkan setelah melewati waktu yang panjang dalam pelariannya, yaitu 20 tahun tidak bertemu Esau kakaknya. Kegelisahan Yakub memuncak saat kerinduan untuk bertemu sang kakak yang pernah ditipunya semakin dekat. Kegelisahan inilah yang kemudian membuat Yakub bertemu dengan Allah. Kegelisahan inilah yang kemudian membuat Yakub bergumul dengan Allah di tepi sungai Yabok. Dengan menyebut namanya saat ditanya, berarti Yakub mengakui siapa dirinya sebenarnya. Yakub artinya penipu. Waktu Allah bertanya, siapa namamu? Sebenarnya jawabannya adalah penipu. Ketika menyebut Yakub, artinya dia menyebut kata-kata penipu. Siapa namamu? Aku adalah penipu. Pengakuan yang jujur membutuhkan keberanian. Karena jujur itu kadang menyakitkan, bahkan kadang memalukan. Jujur itu beresiko. Karena pengakuan inilah kemudian Allah memberi nama baru bagi Yakub. Kejadian 32 ayat 27 sampai 29. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakan juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Kemudian kita membaca, lalu diberkatilah Yakub di situ. Saudaraku, di tepi sungai Yabok inilah Allah memberi nama baru bagi Yakub, yaitu Israel. Itu nama baru. Nama inilah kemudian digunakan untuk semua keturunan Yakub sebagai satu bangsa dan juga sebagai satu negara sampai hari ini. Israel artinya pejuang. Pejuang yang menang dari penipu yang hidupnya diwarnai tipu menipu. Saudaraku, Yakub lari dari kakaknya karena dia menipu. Kemudian Yakub tinggal pada Laban. Yakub ditipu oleh Laban. Kemudian Yakub membalas lagi menipu Laban. Hidupnya penuh dengan tipu menipu. Tetapi dengan jujur dia berkata kepada Allah di tengah kegelisahannya yang memuncak, saya adalah penipu. Dan karena pengakuan inilah saudaraku, Allah mentahbiskan Yakub menjadi Israel. Saudara, kita adalah orang berdosa. Kita orang yang tidak jujur. Sebenarnya saya dan saudara adalah penipu. Penipu terhadap diri sendiri. Kita penipu pada orang-orang lain sesama manusia. Tetapi sebenarnya yang kita tipu adalah Allah sendiri. Tetapi Allah berbelas kasihan, saudara. Allah menaruh belas kasihan yang luar biasa
Tetapi diri kita diperlukan pengakuan, diperlukan kejujuran. Dan Allah mengampuni kita. Dan kemudian Allah mentadbiskan kita, orang berdosa ini, orang yang tidak jujur ini, orang yang penipu ini, Allah menabiskan kita sebagai Israel, yaitu sebagai pejuang yang menang. Ingat saudara, kita bukan lagi Yakub, tapi kita Israel. Kita adalah pejuang. Kita adalah pejuang yang menang. Amin. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua, Israel sebagai bangsa pilihan, Israel sebagai umat pilihan. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menjadikan Israel sebagai bangsa pilihan? Apa sih bedanya sehingga Allah jatuh cinta pada Israel? Saya bersyukur Alkitab tidak memberitahu kita semua tentang keistimewaan atau hal lain yang kemudian menjadi kriteria sehingga Allah memilih Israel. Mengapa, saudara? Kalau ada kriteria yang membuat Allah memilih Israel, maka itu akan kita jadikan standar untuk diperjuangkan. Standar untuk diperjuangkan agar kita bisa menjadi orang-orang pilihan. Sayang, saudaraku, menjadi orang pilihan bukan hasil perjuangan, bukan hasil usaha. Allah memilih Israel adalah karena kehendaknya sendiri. Allah memilih Israel karena Allah berdaulat, dan dengan hikmat, kuasa, dan visi Allah bagi dunia, Allah memilih Israel. Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bahkan bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Saudara-saudaraku, dipilih bukan karena kelebihan Israel, baik dalam kelebihan jumlahnya, kelebihan kebaikannya, atau kelebihan apapun juga, bukan. Dipilih karena Allah mengasihi, dipilih karena Allah menggenapi janji kepada nenek moyang dari bangsa Israel itu sendiri. Saudaraku, ada pujian yang mengatakan bukan karena kebaikan, bukan karena manis rupa, bukan karena kekayaan. Kita dipilih, kita dipanggil, bukan karena itu semua, tetapi semua karena anugerahnya. Ya, bukan karena kebaikan, bukan karena kekayaan atau apapun itu namanya, tetapi semua karena anugerahnya. Ya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Ya, semua karena anugerah. Kita orang yang tidak layak, tidak pantas. Gak ada satupun kebaikan yang bisa kita ajukan kepada Allah sebagai satu kriteria pun, tidak bisa, tidak ada. Tetapi semua karena anugerahnya. Haleluya, haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, orang percaya adalah bangsa yang terpilih. Amin. Kepunyaan Allah, milik Allah. Jangan sia-siakan anugerah Allah. Selagi ada kesempatan, beritakanlah perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Haleluya.
Ketiga, dibedakan karena Israel adalah milik Allah dan warga kerajaan sorga. Tidak diakui sebagai warga Mesir, sebab Israel sebenarnya adalah warga kerajaan Allah sendiri. Walau tinggal di Mesir, tetapi bukan warga negara Mesir. Bahkan setelah tinggal ratusan tahun, ketika Mesir membeda-bedakan, Allah membuat perbedaan yang lebih jelas. Ketika Mesir membeda-bedakan, Allah membuat perbedaan yang lebih nyata. Demikian juga kita, saudara. Sebagai orang percaya, kita tinggal di dunia ini. Kita dibedakan dalam banyak hal yang kita rasakan ini. Tetapi kita harus mengerti bahwa sebagai Israel rohani, kita memang bukan warga dunia ini. Kita adalah warga kerajaan sorga. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku, kita adalah warga kerajaan sorga. Kita dalam perjalanan ke sana. Kita melewati banyak perjalanan di dunia ini dengan berbagai peristiwa dan liku-liku yang kita lewati. Tujuan kita adalah sorga, karena kita adalah warga kerajaan sorga. Hari-hari ini saudara kita mendengar banyak kenalan, saudara, keluarga, bahkan ada suami atau istri kita yang meninggalkan dunia ini. Yang perlu kita ketahui adalah perjalanan mereka di dunia ini sebagai musafir telah berakhir. Paspor atau visa mereka habis. Mereka harus pulang ke negeri asalnya, yaitu sorga. Dan satu hari nanti, saudara-saudara, kita pun akan tiba di akhir perjalanan kita. Kita akan sampai pada akhir perjalanan. Kita akan pulang ke negeri asal kita, yaitu sorga. Dan ingat saudaraku, di saat itulah Allah membuat perbedaan yang lebih nyata. Allah membuat perbedaan yang lebih jelas, yaitu sorga atau neraka. Jelas bahwa sebagai orang pilihan Allah, sebagai umat pilihan Allah, kita sudah dibedakan sejak di dunia ini. Kita adalah warga kerajaan sorga, dan tempat kita yang sebenarnya adalah sorga. Dunia bukan rumah kita yang sejati, tapi sorga adalah tempat tinggal yang sejati, abadi selamanya. Tentu kita merindukan satu hari nanti kita akan sampai di sorga setelah perjalanan kita berakhir. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang telah lebih dulu dibedakan oleh Allah sebagai umat pilihan, menempati negeri yang penuh dengan sukacita dan damai. Sementara di dunia ini, saudaraku, kita merasakan perbedaan yang sangat mungkin membuat kita menderita, membuat kita menangis, membuat kita tersakiti. Tapi saudaraku, biarlah kita bertahan, terus berjalan. Hingga akhir perjalanan kita tiba di tepi laut kaca, tempat yang indah, bertemu dengan kekasih kita yang telah lebih dulu pergi dan menempati tempat itu, bertemu dengan Yesus kekasih kita di sorga yang mulia untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman. Di dunia ini kami dibedakan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Memang bukan dunia ini rumah, tempat tinggal yang sebenarnya. Karena kami adalah warga kerajaan sorga yang satu hari nanti kami akan sampai di sana. Tetapi Tuhan, mohon kekuatan perlindungan Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini, kami mohon Tuhan bedakan kami, jagai kami, lindungi kami.
sehingga sekalipun dunia dilanda pandemi dan kami umat-Mu juga bisa terinfeksi, bisa mengalami COVID, tetapi kuasa Tuhan tolonglah kami, bedakan kami, seperti Tuhan membedakan orang Israel. Tidak terdapat tulah di tanah Goshen aman. Biarlah kami sebagai umat-Mu, kami orang-orang yang tinggal di Goshen, Tuhan jaga lindungi oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terangkan firman-Mu, dan biarlah firman ini membuat kami kuat untuk terus berjalan bersama Tuhan, berjalan bergandengan tangan dengan keluarga kami, terus menuju sorga yang mulia. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami semua hari ini dalam sukacita dan damai, sebab Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang ini, esok, bahkan sampai kami bertemu dengan Tuhan di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Sekian kebaktian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.